Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan presentasi tentang pengertian dan sejarah perkembangan geografi dengan nama kelompok Siti Nafiatul Mardiah dan Raffi Nurida. Langsung saja ke poin A, yaitu pengertian geografi. Istilah geografi secara bahasa dikenal dengan bumi, tetapi tidak cocok dikarenakan akan menggabungkan dua ilmu, yaitu geografi dan geologi. Disisikan juga kedua ilmu tersebut juga berkaitan dengan ilmu bumi dan dilihat dari sudut keilmuannya sangatlah berbeda. Sedangkan secara etimologi, geografi berasal dari kata geos, artinya bumi, dan graphein yang artinya pencitraan. Jadi geografi adalah ilmu yang mencitrakan atau menggambarkan keadaan bumi, dan istilahnya digunakan oleh Eratosthenes, seorang ilmuwan Yunani yang berjudul Geographica. Seorang profesor Binator memberikan batasan bahwa geografi merupakan ilmu yang mencitrakan, menerangkan sifat-sifat bumi, gejala alam, dan lain-lain. Definisi geografi menurut seorang ahli antara lain: 1. Karl Ritter tahun 1779 sampai 1859 berpendapat bahwa geografi suatu studi atau telaah mengenai bumi sebagai tempat hidup manusia. 2. Ferdinand von Richthofen tahun 1838 sampai 1905 berpendapat bahwa geografi merupakan suatu studi tentang gejala dan sifat-sifat permukaan bumi dan penduduknya yang disusun berdasarkan letaknya serta menjelaskan hubungan timbal balik antar gejala dan sifatnya. 3. Paul Vidal Dylan Blaise tahun 1845 sampai 1919 berpendapat bahwa geografi merupakan ilmu pengetahuan tentang berbagai tempat atau wilayah yang berhubungan dengan kualitas dan potensialitas antar wilayah. 4. Ellsworth Huntington tahun 1876 sampai 1947 berpendapat bahwa geografi merupakan status alam dan persebarannya melalui relasi antara lingkungan dan aktivitas. 5. Richard Hudson 1939 berpendapat bahwa geografi merupakan ilmu tentang tempat-tempat yang berhubungan dengan kualitas dan potensialitas dari suatu daerah. Dari pendapat ahli bahwa disimpulkan bahwasanya geografi merupakan ilmu yang mempelajari keragaman ruang permukaan bumi sebagai tempat hidup manusia dengan aspek alami maupun sosial serta interaksi berbagai antar aspeknya. Geografi zaman kuno atau klasik. Geografi di sini dikenal sejak zaman Yunani dan pengetahuannya tentang bumi masih dipengaruhi oleh mitologi, dan secara perlahan di sini pengaruh mitologi mulai berkurang seiring dengan perkembangan pengaruh ilmu alam pada abad ke-6 sebelum Masehi. Pada zaman ini pengetahuan seputar bumi masih berpengaruh dengan mitologi dan cerita rakyat, dan banyak bangsa Romawi menjajah negeri sehingga memberikan sumbangan dalam bidang pemetaan. 1. Anaximandros, yaitu seorang Yunani tahun 550 SM yang membuat peta bumi. Ia berpendapat bahwa bumi berbentuk silinder dan garis tengahnya 3:1 bagian bumi yang dihuni manusia menurutnya berbentuk bulat yang muncul dari laut dan dianggap seperti bentuk jamur. 2. Thales, ia berpendapat bahwa bentuk keping silinder yang terapung di atas air dengan separuh bola hampa di atasnya, dan berpendapat ini hilang abad kemudian setelah Parmenides menemukan pendapatnya
bahwa bumi tersebut bulat. Setelah itu, Heraklitus berpendapat bahwa bumi berputar pada sumbunya dari barat ke timur, dan dari itu sudah diketahui kondisi zon iklim. 3. Herodotus, ia berpendapat bahwa hubungan dengan faktor-faktor geografi di wilayah yang bersangkutan sangat erat. Pada tahun 450 SM membuat peta dunia 3 bagian, yaitu Eropa, Asia, dan Afrika. Di sisi lain, peta tersebut sangat sederhana dibandingkan peta yang kita kenal sekarang. Herodotus mempunyai pandangan bahwasannya bentuk bumi adalah bulatan yang tersusun oleh 2 lapis bulatan, yaitu pertama dari zat padat dengan air, kedua yang mengelilingi lapis pertama terdiri dari uap pada lapis bulatan pertama karena pengaruh panas matahari. 4. Claudius Ptolemaeus dalam bukunya yang berjudul Geographica Unpagesis pertengahan abad kedua menjelaskan bahwa geografi adalah suatu bentuk penyajian dengan peta terhadap sebagian permukaan bumi yang menunjukkan penampakan umum. Menurut Ptolemaeus, geografi lebih mengutamakan hal-hal atau fenomena yang bersifat kuantitatif. Ptolemaeus juga merupakan seorang ahli dalam pembuatan peta. 5. Eratosthenes adalah seorang matematikawan, pandai geografi, dan astronom zaman Helenistik. Dia tercatat sebagai orang pertama yang memikirkan sistem koordinat geografi dan yang pertama dikenal menghitung keliling bumi. Cara menghitung keliling bumi dengan bandingan panjang busur 2 kota di Mesir, yaitu Alexandria, Iskandaria, dan Zeine Aswan, dengan panjang keliling bumi secara keseluruhan. Pada abad pertengahan, bangsa Arab seperti Idrisi, Ibnu Battuta, dan Ibnu Khaldun memelihara dan membangun warisan yang ditinggalkan bangsa Yunani dan Romawi pada masa geografi klasik. Pada abad pertengahan juga muncul masa Renaissance, yaitu petualangan besar dari Eropa untuk kepentingan kolonialisme. Buku ini dilengkapi dengan peta. Hal tersebut yang mendorong Columbus untuk mengelilingi benua hingga akhirnya menemukan benua Amerika. Beberapa tokoh geografi pada masa ini antara lain Marco Polo, Bartholomeus Dias, Vasco da Gama, Columbus, Amerigo Vespucci, Copernicus, dan Ibnu Khaldun. Seorang ahli filsafat dari Arab, Ibnu Khaldun tahun 1333 sampai 1406 menulis buku sejarah yang dapat dikatakan sebagai embrio ilmu kemasyarakatan. Ibnu Khaldun memperhatikan permasalahan irigasi, kehidupan bangsa nomad, dan aktivitas perdagangan di daerah gurun. C. Geografi modern. Pandangan ini mulai berkembang pada abad ke-18. Pada masa ini, geografi sudah dianggap sebagai suatu disiplin ilmiah dan sudah dipandang dari sudut praktis. Para tokohnya adalah 1. Immanuel Kant tahun 1724 sampai 1804. Seorang ahli filsafat Universitas Königsberg, Jerman, yang memiliki pandangan seperti Verenius. Secara sistematis, Kant membagi geografi menjadi 6. A. Geografi matematis, yang berisi keterangan tentang gambaran bumi sebagai suatu massa dari sistem tata surya. Geografi moral, yaitu uraian yang berisi gambaran tentang cara dan adat istiadat. C. Geografi politik, yaitu uraian yang berisi gambaran tentang kesatuan-kesatuan negara di dunia yang didasarkan atas sistem pemerintahan. D. Geografi fisis, yaitu uraian yang bersikap gambaran tentang bumi dan bagian-bagiannya termasuk hewan, veerasi, dan mineral.
Geografi perdagangan, yaitu uraian yang berisikan gambaran tentang pola hubungan ekonomi penduduk dan bangsa-bangsa di dunia. F. Geografi agama, yaitu uraian yang berisi tentang agama-agama di dunia, penyebarannya, serta perubahan prinsip teologi di berbagai lingkungan alam. Kant mendapat julukan Bapak Geografi Politik. Ia juga dianggap sebagai peletak dasar geografi modern. Menurutnya, geografi bukan hanya sekadar ikhtisar tentang keadaan alam, namun juga merupakan dasar dari sejarah. Pandangan geografinya berpengaruh pada pandangan tokoh-tokoh lainnya seperti Karl Ritter, Alexander van Humboldt, dan Fritz Russell. 2. Alexander Baron van Humboldt tahun 1769 sampai 1859. Seorang ahli ilmu pengetahuan yang menaruh minat terhadap penampakan fisikal dan biologikal. Humboldt melakukan petualangan ke beberapa daerah di benua Amerika, terutama Amerika Selatan, dan membuat profil benua tersebut. Ia memperkenalkan pengertian ekologi atau ilmu pengetahuan yang menyelidiki hubungan yang terdapat antara vegetasi dengan ketinggian tempat. Hal tersebut menunjukkan bahwa cara hidup ini adalah suatu evolusi sosial yang terjadi di seluruh dunia. Selain itu, Humboldt memberi tanggapan terhadap kesamaan antara kebudayaan Asia dengan kebudayaan orang Amerika asli dan mencoba untuk menjelaskan dari hasil pengembaraannya tersebut. Humboldt menulis geografi regional dari Kuba dan Meksiko. 3. Karl Ritter tahun 1779 sampai 839. Karl Ritter adalah profesor geografi pertama dari Universitas Friedrich Wilhelm Berlin, Jerman. Gelar tersebut diperolehnya pada tahun 1825. Sebelumnya, dia adalah tenaga pengajar geografi pada Akademi Militer di Berlin. Pemikirannya sejalan dengan Humboldt, terutama dalam menjelaskan kegiatan manusia di suatu wilayah, meskipun dia hanya melakukan pengembaraan di Eropa saja, tetapi dia telah berhasil menggunakan hasil observasi orang lain. Pandangan terhadap geografi dipengaruhi oleh pemikiran Regilius. Menurutnya, bumi diciptakan oleh Tuhan agar manusia dapat belajar dan memakainya untuk tempat tinggal. Pandangan ini merupakan dasar pemikirannya yang fisis determinis. 4. Charles Darwin tahun 1809 sampai 1882. Seorang naturalis Inggris yang terkenal karena teori evolusinya. Pengaruh Darwin sangat besar terhadap pandangan geografi setelah Humboldt dan Ritter. 4 tema utama yang merupakan sumbangan geologi, terutama teori Darwin pada pemikiran geografi, yaitu A. Ide perubahan dari waktu ke waktu, B. Ide organisasi, C. Ide perjuangan dan seleksi, D. Kerandoman atau karakter yang secara kebetulan dari variasi di alam. Keempat tema tersebut berpengaruh kuat pada perkembangan pemikiran geografi pada masa itu dan masa-masa setelahnya. Pendekatan ekologis serta pandangan geografi politik dan geopolitik dipengaruhi oleh teori Darwin. Sekian dari kelompok kami. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.